ya Tuhan. Kami menjadi umat-umat pilihan, kami menjadi umat-umat ketebusan yang telah Tuhan panggil dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kita satu roh, kita hidup bersama dan kita satu adanya, disatukan di dalam kasih-Nya. Satu tubuh, satu roh, satu iman, satu baptisan, satu Bapa dan Bapa dari semua. Ditalah tubuh Kristus, ditalah umat-Nya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya sangat bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama ibadah dengan tujuan. Sebenarnya Jalan Suci ini merupakan salah satu komunitas yang menjadi kepanjangan tangan Tuhan di bumi ini untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Dan saya salah satu yang dilahirkan Tuhan di dalam Jalan Suci tubuh Kristus ini. Jadi bagi saya, ya saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena melalui wadah ini perkembangan yang saya sempat ikutin adalah pekerjaan Tuhan yang sampai sebesar ini, sampai sekarang ini bermula dari hamba Tuhan yang mendengar suara Tuhan dari Amerika diutus ke Indonesia. Berbahasa saja tidak bisa berbahasa Indonesia, tapi karena taat disuruh Tuhan akhirnya melangkah. Dan awalnya adalah dimulai dengan persekutuan yang kecil, kekeluargaan, mungkin bisa kita sebut jerum, seperti jerum kita itu permulaannya pekerjaan Tuhan ini. Terus kemudian Roh Kudus bekerja luar biasa, terjadi mujizat di mana-mana, orang sakit disembuhkan, dan semakin besar. Kemudian ada satu kelembagaan, dibentuklah yayasan. Terus pekerjaan Tuhan luar biasa melanda seluruh Indonesia. Mungkin nanti kronologi secara historis waktu dan segala macam Bapak Naum bisa sampaikan. Tapi saya mengikuti kegerakan Tuhan di dalam wadah ini. Ini yang saya sampaikan di tengah-tengah pertemuan ini. Bukan sekedar kumpul-kumpul nyanyi-nyanyi, tapi benar-benar ada satu kehausan mencari Tuhan sungguh-sungguh. Bukan sekedar kegiatan keagamaan, nyanyi-nyanyi begitu-begitu saja, tapi ada haus lapar akan Tuhan itu sangat nyata. Terus visinya juga membangun tubuh Kristus, bukan membangun kerajaan manusia, bukan membangun kerajaan denominasi, tapi membangun tubuh Kristus. Ya, jadi perjalanannya dari persekutuan yang biasa, kemudian terjadi satu kegerakan Tuhan yang luar biasa di situ, dipandang perlu
naungan lembaga hukum dibentuklah yayasan, kemudian terus berjalan pekerjaan Tuhan ini. Berbagai mujizat merata di Indonesia. Sampai KKR itu disiarkan seperti orang memberitakan mau nyetel film di lapangan. Waktu itu KKR di mana-mana terjadi satu kesembuhan luar biasa. Kemudian dibentuklah satu gereja karena dengan beberapa pertimbangan dan akhirnya terus berjalan. Pesan yang saya rindu untuk kita sampaikan adalah, saya berharap kita sebagai orang-orang yang meneruskan perjalanan pekerjaan Tuhan ini, bagaimana kita bisa mengalami pengalaman-pengalaman yang ajaib bersama dengan Tuhan dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, di dalam gereja, dalam pelayanan. Ini memang satu tugas yang harus kita junjung, kita ingat sama-sama, kita berusaha sama-sama untuk mewujudkan itu. Tentunya di tengah-tengah berbagai kekurangan, kelemahan, keterbatasan dan semuanya itu, saya berharap itu tidak menjadi kendala untuk kita meraih kenyataan yang Tuhan sediakan di dalam perjalanan untuk menggenapi rencana Tuhan di bumi melalui wadah ini. Ya, saya berharap di balik kelemahan, kekurangan, keterbatasan dan semua kita harus punya semangat untuk tetap maju, menantikan Tuhan sampai Tuhan itu nyata di tengah-tengah baik pribadi, keluarga, dan jemaat. Dan memang ini bagi saya sangat perlu sekali untuk diingat, kenapa gereja Pekabaran Injil Jalan Suci ini berdiri dan ada apa dengan itu. Saya percaya tujuan pembangunan, visi pembangunan tubuh Kristus tetap harus dijalankan, karena dari yayasan kepada gereja tidak ada tujuan untuk merubah visi, yaitu membangun kerajaan Allah dalam hidup kita. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang disampaikan tadi adalah merupakan bagian yang diikuti dalam pergerakan Allah. Tapi kita bersyukur karena Tuhan kita ada, amin. Dan karena jalan suci kita ada di sini. Jadi karena Tuhan kita ada dan karena jalan suci saudara dan saya ada di sini, amin. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, 13 tahun adalah merupakan perjalanan yang memang kalau dilihat secara umurnya 13 tahun itu gereja, ya, gereja itu baru berjalan 13 tahun. Tetapi kalau pergerakan daripada jalan suci ini sudah lebih daripada 13 tahun, dimulai dari sejak tahun 1965, dimulai itu di Semarang. Keluarga daripada Rev Ibistu, itu yang tadi diceritakan oleh Pak Yeremia, itu adalah seorang yang betul-betul mendengar suara Tuhan, dan ini adalah misionaris dari gereja Katolik, ya. Tetapi dia mendengar suara Tuhan, dan saya dengan percaya pergerakan tahun 1965 dalam pergerakan Roh Kudus itu dimulai oleh beliau ini di Indonesia. Saya boleh katakan demikian, di Indonesia itu dimulai oleh beliau ini. Kenapa demikian? Karena hampir seluruh tempat yang dilayani oleh beliau itu semua mengatakan sesat. Hampir semua, ya, di seluruh Indonesia ini mengatakan bahwa pelayanannya itu sesat bersama dengan timnya. Itu tahun 1965 dimulai di Semarang bersama dengan keluarganya datang di sana. Tapi tahun 1969 dari Semarang itu berpindah tempat ke pegunungan bawahnya lereng Gunung Bromo, yaitu di Nogojajar, tempat saya lahir, tempat Pak Darto lahir. Di sana beliau bersama dengan orang-orang muda
melakukan pergerakan pelayanan penginjilan sampai ke desa-desa. Bahkan saya percaya salah satu daripada orang-orang yang dipilih ini menjadi pimpinannya Jalan Suci sampai saat ini, yaitu Bapak Cornelius Darto Sumardi. Saya tidak melanjutkan ini, saya akan mengajak saudara untuk baca dulu ayat, yaitu di dalam Filipi pasal yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. 5, 6, 7 ya, 5, 6, 7. Demikian firman Tuhan. Filipi pasal yang pertama ayat 5, 6, dan 7. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Rasul Paulus berkata demikian. Sungguh luar biasa dia menyampaikan hal ini kepada jemaat di Filipi, bahwasannya agar supaya mereka mengerti, memahami dengan benar bahwa pekerjaan Allah yang dilakukan di Filipi pada waktu itu adalah merupakan hal yang sangat-sangat penting dan yang sangat-sangat besar. Ya. Luar biasa Allah berkata kepada kita pada sore hari ini untuk kita mengingat kembali perjalanan daripada gereja ini, dimulai dari zaman yayasan sampai saat ini. Tidak bergeser sedikit pun dari visi, yaitu pembangunan tubuh Kristus, dan juga tidak bergeser daripada prinsip-prinsip tubuh Kristus itu sendiri, yaitu hidup bersama, ibadah bersama, hidup bersama, pelayanan bersama, dan kepemimpinan bersama. Ini yang dilakukan dalam pergerakan yang oleh pioner-pioner kita, dimulai dari Bapak almarhum Ebeslu yang meninggal di Amerika, karena pada tahun 1976 beliau mengangkat kakinya dari Indonesia ke Amerika, dan diteruskan oleh seorang muda dengan beberapa timnya untuk tubuh Kristus ini atau Jalan Suci ini tetap berdiri di Indonesia. Kita bersyukur kalau hari ini, sore hari ini, Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini bersama-sama dengan saya. Kita bisa menikmati anugerah Tuhan, kita bisa menikmati kasih karunia Allah, kita bisa diberkati Tuhan luar biasa. Saya tidak percaya ini karena Tuhan ada bersama dengan kita, bukan karena siapa-siapa. Karena Tuhan, maka saudara dan saya ada. Karena Tuhan, yang tadinya tidak ada apa-apa menjadi ada apa-apa. Karena Tuhan, yang tadinya saya juga adalah orang yang dari lereng Gunung Bromo yang tidak mengerti bagaimana cara menerjemahkan, bagaimana cara mempelajari Alkitab. Saya mengerti bisa mempelajari Alkitab karena Tuhan bersama dengan saya. Amin. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi itu di pasal yang keempat ayat yang 15. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku bergerak dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Ayat 16, karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. 17, tetapi yang kau utamakan bukanlah pemberitaan itu, melainkan buahnya yang makin membesar keuntunganmu. 18, kini
aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ada bersama saat sore hari ini, kita patut bersyukur dan bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan buat kita untuk bekerja bersama-sama dengan Dia. Kalau kita di Bali, yang tadinya Y menjadi G, itu baru umur 12 tahun. Di mana umur 12 tahun itu adalah umur di mana Tuhan Yesus baru memulai pekerjaan. Ya, baru. Tapi 13 tahun perjalanan jalan suci Y menjadi G itu dengan begitu banyak proses yang terjadi. Bukan enak-enak, saudara. Ya, bukan langsung bim salah bim abrakadabra langsung jadi Y menjadi G, tidak. Tapi melalui pergumulan yang begitu luar biasa, pergumulan yang dasar yang terjadi. Karena saya ada di dalamnya, Pak Yudi ada di dalamnya. Pada waktu itu, Pak Y itu yayasan, G itu gereja. Jadi dari yayasan menjadi gereja itu melalui pergumulan yang begitu panjang, begitu luar biasa. Bahkan sampai ada yang bertahan, nggak usah dipertahankan saja yayasan. Saudara, kalau kita tetap berdiri pada waktu itu tetap di yayasan, maka saudara dan saya tidak bisa duduk seperti itu. Karena apa? Karena yang didaftarkan di situ hanya kelembagaannya saja dan keuangannya saja. Tapi orang-orangnya tidak diakomodasikan. Karena yang boleh menghimpun jemaat itu hanya gereja. Sebabnya karena pergerakan 18 provinsi di Indonesia, 18 provinsi di Indonesia jalan suci ada, dan lebih daripada 10.000 jemaat yang ada di Papua saja yang terhimpun di jalan suci pada waktu itu. Sekarang ini luar biasa pergerakan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, saya melihat secara kronologis sekarang bagaimana jalan suci bisa ada di Bali. Tolong Pak ditampilkan. Jadi tadi saya sudah sebutkan tahun 1965 itu Bapak Rev EB Edward ya, Edwin Biskup dan keluarganya itu datang ke Semarang, yaitu di Indonesia khususnya. Beliau percaya bahwa Tuhan ingin mengungkapkan beberapa hal mengenai pelayanan, ya, mengenai pelayanan penginjilan, ibadah, training, dan yang lain-lainnya. Beliau mendapatkan visi dari Tuhan. Lalu pada tahun 1969 seluruh keluarga daripada Pak Stup itu pindah ke Yogyakarta. Ya, pindah di Yogyakarta sampai 65, masih ada di 65, 69, ya, 66 beliau pindah di Jogja, 69 beliau pindah ke Nongkojajar. Sebab di sana Tuhan mulai melakukan pergerakan-pergerakan yang luar biasa. Sampai di Nongkojajar ada Bible Camp, ada doa dan lain sebagainya di sana dilakukan. Lalu pada tahun 1971 jalan suci mulai pindah dari Nongkojajar ke Lawang yang sekarang ini ada. Ya, yang sekarang ini ada, yang di Lawang maksudnya, ya, dipimpin oleh Bapak Penatua Cornelius Darto Sumardi dan yang menjadi ketua sinode kita sekarang. Rencana Tuhan begitu luar biasa. Pergerakan Tuhan begitu dahsyat. Lalu penginjilan dilakukan, jangkauan
pelayanan begitu luar biasa, dan salah satu pelayanan dari 18 provinsi, Bali juga merupakan bagian daripada itu. Pada tahun 1986 secara khusus ada pelayanan untuk pelayanan penginjilan dan pertobatan pertama. Itu keluarga daripada Bapak Elosai Franky Utana di Jalan Gunung Kidul. Dimulai dari situ pergerakan ini terjadi luar biasa. Saya pada akhirnya menempatkan tim di sana. Ada pelayanan di sana, yaitu keluarga daripada Pak Diogenes, keluarga dari Bapak Diogenes almarhum, bersama dengan Evangelis Lois Kadarisno. Beliau dari Salatiga. Pada waktu itu beliau ada di murid Cilawang, dan beliau diutuslah ke tempat ini. Pergerakan begitu luar biasa, sampai diadakan doa yang namanya Bali Berdoa. Bali Berdoa pertama kali diadakan itu di Jalan Hayamuruk. Di Jalan Hayamuruk, di tempatnya Pak Fran, itu rumahnya Ibu Kristi. Dan orang-orang yang ada di sana itu tidurnya di Jalan Katerangan. Itu bikin tenda besar di sana. Dan ada persekutuan yang namanya Persekutuan Pondok Daun. Di sana itu dimulai dari tahun 1986. Pergerakan luar biasa, pelayanan demi pelayanan terjadi. Tim pertama sudah pulang, diutus tim yang kedua, yaitu Bapak Paulus Tarmadi, lalu Yohana Ngatinem, dan Ibu Matelda, ya, yang sekarang pelayanan di Papua. Itu ada Pak Yohana pelayanan di Ambon, sedangkan Pak Paulus Tarmadi pelayanan di GBI di Palu. Dan beliau melakukan pekerjaan yang begitu luar biasa, pelayanan demi pelayanan, penjangkauan jiwa. Ada persekutuan yang dikatakan tadi Pak Yeru di Jerome, dari Jerome A, Jerome B, Jerome C, dari rumah ke rumah pelayanan itu terjadi di sana. Dan di tahun-tahun itulah ternyata dipandang perlu bahwa di Bali ini harus ada wadah yang menaungi. Maka tahun itu dibentuk yang namanya Yayasan Pekabaran Injil Jalan Suci. Dimulai dengan orang-orang yang dipilih. Salah satunya adalah Pak Franky Utana, Pak Agus Abraham, Ibu Kristi Cipta Mulia. Dan kalau Pak Dr. Stephen itu tahun 90-an kalau nggak salah, bersama dengan tim yang lain-lain, itu memulai pergerakan pelayanan yang ada di Bali ini. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, supaya saudara mengerti bahwa pergerakan ini luar biasa. Dan tahun 1988 itu diadakan yang namanya tadi doa, Bali Berdoa. Ya, setelah yayasan dibentuk, baru Bali Berdoa. Salah satu tim yang datang itu Ibu Ros, ya, Pak Darto dan tim yang lain. Pada waktu itu Pak Darto masih biasa main apa? Main gitar. Saya lihat ada di fotonya yang main gitar. Saya nggak mengikuti pergerakan itu, tapi saya lihat beliau lagi main gitar waktu masih di Jalan Hayamuruk. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ternyata tidak berhenti sampai di situ. Tahun 1989 kembali setelah tim Pak Paulus Tarmadi bersama Mbak Yohana dan Ibu Matelda pulang, ternyata masih diteruskan tim yang berikutnya, yaitu Evangelis Edi Prayitno, Evangelis Peri Manampiring, dan Evangelis Intan Marpau. Ini tahun 1989. Pergerakan ini masih terjadi sampai penjangkauan pelayanan sampai ke Singaraja, ke daerah-daerah yang lainnya. Dilakukan terus-menerus. Dan terus terjadi satu pergerakan yang luar biasa. Dan begitu dahsyatnya, tim ini setelah selesai masa tugasnya, tim ini ditarik pulang ke Lawang. Lalu tahun 1993 itu Evangelis Lukas Toto diutus ke Bali. Pada waktu itu belum di sini, masih di Biong sana. Tahu Biong? Di Sanur. Ya. Itu tahun 1989
ya. Bapak Lukas Hendy Toto, Yonatan Sulyono dan Murni yang sekarang melayani di GBI yang di belakangnya Terminal Ubung. Sedangkan Pak Lukas Toto sekarang beliau ada di Kalimantan Timur, di Balikpapan, ya. Jadi beliau melayani di sana. Ternyata Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan begitu pergumulan daripada tim ini, lalu keluarga daripada Pak Franky Utana melalui saudaranya dipinjamilah rumah untuk mereka tinggal di sana, di Jalan Pucuk Kesiman, Sanur Tantu, ya. Di sana beliau ditempatkan, mulai melayani terus-menerus pergerakan itu. Dan pada tahun 1994 ternyata ada banyak hal yang terjadi. Diutus tim berikutnya, ini nggak pulang, masih tetap ada di sana. Diutus tim berikutnya bersama dengan 16 orang untuk 16 orang murid untuk memulai pelayanan pemuridan yang ada di Bali, yaitu murid 6 bulan, ya, murid 6 bulan. Pak John Rahandra bersama dengan Ibu Roslin diutus memulai pekerjaan pelayanan ini bersama dengan Pak Lukas Toto, Pak Yonatan Sulyono dan Ibu Murni. Yang tadinya mereka masih belajar-belajar, Ibu Murni dan Pak Yonatan jadi suami istri. Ya. Nah, setelah itu Pak John bersama dengan Pak John bersama dengan Bu Roslin ditarik karena mau pergi ke Australia, lalu diutus Ibu Esther, istrinya Pak Erwin Bellen yang biasa datang ke sini, yang sekarang ada di Kalimantan Timur. Diutuslah Ibu Esther itu di sini. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, secara saya mulai melihat perkara-perkara yang seperti ini. Tahun 1996 para utusan mengerjakan pemuridan. Ternyata tahun 1996 disitulah mulai terjadi yang namanya harus pindah kemana, tempatnya di mana, mau bagaimana. Karena apa? Yang di sana mau diambil yang punya. Ya, tahun 96 tempat itu mau diambil yang punya. Lalu dengan pergumulan yang begitu luar biasa, keluarga Bapak Agus Abraham almarhum memberikan tempat ini, yang tadinya tempat ini mau dijadikan sebagai garmen. Tempat ini mau dijadikan garmen pada waktu itu. Ya. Lalu dibangun ruangan yang di belakang sana itu sebelum sebelah. Dibangun ruangan yang di belakang sana dengan beberapa yang sekarang saya bikin bungalow itu. Ya, tempat kita rest di situ itu dulu tempat untuk tempatnya makan, untuk tempat makan di tengah-tengah sana. Nanti ada ceritanya, bagaimana kok Pak Yer ada di sini? Nanti Pak Yer itu memulai ada di sini. Jadi pergerakan itu terjadi terus luar biasa. Dasarnya ini, ruangan ini masih ruangan seperti garasi. Ya, tidak ada yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Kita ibadah pada waktu itu saya datang ke sini masih seperti garasi. Ya. Lalu tetap mereka mengerjakan pekerjaan itu tahun 1996. Di sinilah dimulai Bali Bible Training Center. Yang mana tim-tim yang dari tempat sana itu pindah ke sini. Ya. Bapak Lukas Toto yang tadinya belum menikah, setelah ada di tempat ini, beliau menikah dengan Ibu Yuni. Lalu Pak John Rahandra sebelum beliau menikah ditempatkan di tempat ini, setelah ada di tempat ini menikah dengan Ibu Ruth yang dari Manado. Di tempat ini, tapi menikahnya dirawat. Lalu diutus Ibu Meske Taidi, itu sekarang ada di Malang. Lalu Pak Yernia Suharlan, di tempat ini beliau mulai. Ya, Ibu Heti Kawung itu di tempat ini. Pak John Terkeling Bangun itu juga di tempat ini. Elizabeth BH yang sempat juga stres di tempat ini, dibawa ke sini, disembuhkan di sini, pulang stres lagi.
Ya, di tempat ini beliau diutus. Lalu dan utusan-utusan yang lainnya yang saya tidak sempat sebutkan termasuk Pak Teddy. Ini salah satu murid yang juga dari di tempat ini. Pak Teddy Milano, ya. Lalu hamba Tuhan tim dari lokal, termasuk Pak Paul Dekon ini adalah murid yang ditempatkan di sini. Angkatan pertama di tempat ini, bukan di Biong ya. Murid angkatan pertama Pak Paul Dekon ini di tempat ini. Dan kalau saat ini bersama-sama dengan kita di tempat ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Ini bukan dasarnya Tuhan buat kita semua. Ya, Pak Paul Dekon ini sudah menikah dengan ibu dari Manado. Ibu Adrin, ya, Ibu Adrin Paul Dekon. Nah, beliau sekarang lagi pelayanan di Manado. Sebentar lagi Pak Paul juga akan dijemput ke sana. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Begitulah situasi yang terjadi pada waktu itu. Kita masih yayasan. Kita masih bergerak dalam yayasan. Masih ada training di tempat ini. Kita masih bergerak dalam yayasan. Ibu Hering. Nah, pergerakan ini luar biasa Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dengan pergumulan yang begitu berat. Tadi yang saya sempat katakan, begitu berat, begitu luar biasa. Haruslah terjadi yang namanya perubahan karena undang-undang pemerintah tahun 16 undang-undang pemerintah 16 tahun 2000. Nah, realisasinya tahun 2002, tapi undang-undang itu tahun 2001 sudah mulai bergerak. Realisasi undang-undang itu disahkan menjadi undang-undang tahun 2002. Dan pada tahun 2002 itu adalah pergumulan yang begitu panjang melalui persidangan ilahi para penatua dan diputuskan, maka Yayasan Pekabaran Injil berubah menjadi Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci. Tetapi tidak bergeser dari visi, tidak bergeser dari misi yang dikerjakannya, tidak bergeser dari prinsip-prinsip yang ada, karena tubuh Kristus harus tetap ditegakkan. Pioner-pioner kita telah tiada. Ada beberapa yang masih gagah perkasa, masih tetap melayani bersama-sama dengan kita, ya. Tetapi pioner-pioner yang luar biasa yang dipakai Tuhan dengan dasar. Almarhum Ebeskup sudah dipanggil Tuhan, almarhum Dolvian Solosa dipanggil Tuhan, Pak Cornelius Darto masih tetap ada bersama dengan tim-tim dan hamba Tuhan yang lain. Ya, bersama dengan tim yang lain. Ini sesuatu yang dasar yang dikerjakan. Dan pada saat itulah melalui persidangan dan sah menjadi gereja, SK surat keputusan Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama itu nomor DJ Romawi 3 garis miring ke garis miring HK 00792 tahun 2002 sah kita menjadi gereja. Ini kalau kita berbicara tentang kronologis, lalu gereja yang berubah seiring dengan perjalanan itu, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, seiring dengan perjalanan perubahan gereja yang ada di pusat, maka kita juga harus berubah. Tetapi perjalanan itu kita tetap jalani sampai pada tahun 2003, pada tanggal 13 Maret 2003 gereja ini sah ada di Bali dan terdaftar di Bali. Kita adalah gereja yang terdaftar. Kita bukan liar. Gereja ini ada wadah. Gereja ini sah, ya. Dan saya pada waktu itu diutus bersama dengan keluarga tahun 99. Tahun 99 saya diutus bersama dengan keluarga untuk menetap di Pulau Bali ini. Dan ditetapkan menjadi tua-tua, salah satu tua-tua gereja di tempat ini, untuk melakukan satu pekerjaan yang begitu dasar. Pada waktu itu saya masih dengan Pak Soeharto, presiden kita, murid pertama di Biong, dan beliau ada di sebenarnya beliau akan datang, tapi rupanya ada satu dan dua hal beliau belum datang. Itu adalah murid pertama di Biong, dan itu yang bersama-sama dengan kami menangis bersama,
ya, bergumul bersama dengan anak-anak saya yang luar biasa ini. Ini adalah anak-anak yang kita lahirkan yang sekarang masih tetap berdiri di sini. Termasuk salah satunya anak saya, walaupun dibuang dari laut, tetap dia anak saya, Dona. Ini anak yang luar biasa. Dia masih tahu bahwa ada bapaknya, ada orang tuanya, dia tetap berada di sini. Dia nggak lari kemana-mana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita di Bali ada 3 cabang. Tetapi yang berjalan itu baru 2 cabang. Yang pertama di Denpasar, yang kedua itu di Tabanan, yang sekarang Pak Teddy menjadi pemimpin di sana, menjadi gembala sidang di sana, ya, yang melayani di sana. Yang ketiga itu di Singaraja. Singaraja kita sudah punya izin, kita belum beroperasional. Yang bertanggung jawab di Singaraja Ibu Roslin dengan Tabitha Nur. Suratnya resmi, ya, resmi suratnya. Jadi di sana harus cepatnya mulai pergerakan. Amin. Dan nanti menyusul tempat-tempat yang lain karena masih ada masih ada 6 lagi kabupaten yang perlu kita buka untuk pergerakan tubuh Kristus ini menjadi luar biasa dan dahsyat. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa apa yang disampaikan di dalam Filipi pasal yang kedua tadi begitu jelas, bahwa karena Tuhan, bukan karena siapa-siapa, karena Tuhan, bukan siapa engkau, siapa kamu, tapi karena Tuhanlah saudara dan saya tetap berada di tempat ini. Karena Tuhanlah saudara dan saya tetap melayani di tempat ini, dan kita masih bisa memuji Tuhan bersama-sama. Saya perlu mengingatkan kita semua, kita bukan hanya sekedar berkumpul, tadi Pak yang sampaikan kepada kita. Kita bukan hanya sekedar duduk-duduk, tapi sebagaimana misi yang Tuhan berikan buat kita, yaitu pergi jadikanlah semua bangsa murid. Artinya saudara bukan menjadi pendengar yang baik. Saudara, kalau saudara mau merubah pemerintahan, kalau saudara mau merubah lingkungan, kalau saudara mau merubah Indonesia, saudara tidak bisa berkuar-kuar di tempat ini saja. Saya katakan kepada saudara, kita tidak hanya bisa berkhotbah di tempat ini saja. Dia mendengar hanya saudara dan dinding-dinding ini. Mungkin dinding ini sampai katakan kepada kita, aku sudah bosan dengan kamu berteriak-berteriak. Itu sebabnya kita perlu keluar memberitakan ini. Supaya apa? Perubahan terjadi, transformasi terjadi, nama Tuhan dipermuliakan. Pergerakan itu harus terjadi. Ini yang Tuhan berikan bagi kita. Ini yang Tuhan lakukan bagi saudara saya. Jadi kalau kita memperingati, mengingat bagaimana perjalanan gereja perkawinan di jalan suci pada sore hari ini, biarlah kita semua bersyukur bahwa karena Tuhan aku ada. Karena wadah ini saudara dan saya dihidup. Karena visi Tuhan saudara harus bergerak. Amin. Karena visi Tuhan saudara harus bergerak. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan bahwasanya Tuhan saja yang melakukan segala sesuatu buat saudara dan saya. Katakan kepada kanan kiri, ayo kita berjuang bersama-sama. Katakan kepada belakang dan depan, ayo kita bekerja bersama-sama. Vincent, jangan pergi Vincent. Berjuang Vincent. Sebab ada visi Tuhan. Bukan karena apa-apa, karena visi Tuhan. Karena visi Tuhan. Karena visi Tuhan kita ada. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, Kita semua adalah tubuh Kristus. saya membuat sedikit kronologis, tapi belum begitu sempurna. Kronologis daripada perjalanan gereja ini belum begitu sempurna. Ada foto-foto yang saya tempelkan di sana, tapi foto-foto kita tahun 2001 sampai 2003 sampai sekarang nggak dicantumkan, mohon maaf. Tapi nanti akan diperbaharui lagi karena masih ada pergerakan-pergerakan yang harus dicantumkan di sana. Ya, itu baru kronologisnya. Nanti keluarga bisa saudara minta sama Pak Aryan satu-satu, yang anak muda-muda yang perlu untuk saudara bisa melihat ceritanya, saudara bisa minta di sana. Saya sudah bikinkan buku bersama dengan Pak Dimas kemarin
buku panduan untuk hal ini. Dan di sana juga saya sampaikan tentang visi Gereja Pekabaran Jalan Suci, dan juga ada informasi tentang kegiatan daerah Gereja Pekabaran Jalan Suci untuk pergerakan-pergerakan yang ada. Amin. Saya minta angkatan pertama yang masih ada, Pak Ibu Heri, Pak Paul, Pak Teddy. Ya, Pak Teddy dulu kan sempat di training di sini ya. Iya, maksudnya oke. Maksudnya yang training di sini. Dia angkatan ketiga. Iya, Pak Teddy. Ayo cepat Pak Teddy, Bu Herin, Pak Paul, mari silakan. Ya. Iya, Bapak Ibu Saudara, kita akan doakan beliau. Ya, kita akan doakan generasi pertama ini. Jadi itulah sebabnya kita harus berdoa. Kita baik berdiri. Aduh, mari para anak Tuhan, Bapak Tuhan, para pendoa, saudara kita bersama-sama kita nubuatkan. Ada nubuatan, ada hal yang baru yang kita harus sampaikan kepada kita. Haleluya. Resti berdirilah sama Yuli. Iya, boleh. Bu Yuli. Betul. Pak Paul sendirian. Mari. Saudara, janganlah terdiam di sana, karena ini pergerakan tubuh Kristus yang akan dilakukan di ini, dan merupakan satu terobosan baru bagi kita. Mari, saudara bisa maju, cepat berjalan, bergerak. Haleluya. Oh,
Saya berharap ini ada Saya berharap Bapak Tuhan yang ditamatkan di tempat ini harus berbesar hati. Karena hari ini doa yang mungkin kelihatannya begitu sederhana, tapi saya percaya ini ada waktu Tuhan. Ini adalah waktunya Tuhan untuk memperlengkapi, untuk memulihkan. Tuhan sanggup memulihkan dengan sempurna. Mungkin selama ini ada kelemahan, kekurangan yang sepertinya mengintimidasi dan Tuhan tidak bisa memulihkan begitu sempurna. Tapi Tuhan sanggup membuat namanya ditinggikan karena perbuatannya sangat ajaib. Memiliki hati yang besar, semangat yang besar untuk boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan, melanjutkan pembangunan tubuh Kristus ini, pekerjaan Roh Tuhan yang hebat dipercayakan di tengah-tengah keluarga, pekerjaan itu sebuah perjalanan Tuhan, kiranya tangan Tuhan sudah kita percayai bahwa ini adalah pergerakan api kebangunan rohani yang sedang dibangkitkan kembali, yang setia dalam tubuh Kristus dalam era, sejak dalam era yayasan sampai era gereja. Silakan maju ke depan. adalah benar-benar makanan dan minuman yang sesungguhnya. Karena ini adalah tubuh dan darahmu, tubuhmu yang telah terpecah-pecah untuk mempersatukan kami dalam panggilanmu untuk mengerjakan kehendakmu melalui visi tubuh Kristus yang harus dibangun, melalui pergerakan demi pergerakan
dari waktu ke waktu, supaya kami tetap menyatu satu dengan yang lain dalam kesatuan tubuh Kristus di dalam kebersamaan. Begitu juga kami menyatu sebagai tubuh dengan Engkau sebagai kepala, yaitu kami jemaat. Dan kami percaya juga bahwa anggur yang adalah minuman, dan ini adalah darah-Mu yang telah tertumpah untuk pengampunan dosa dan menguduskan kami, mentahirkan kami, melayakkan kami dari motivasi yang salah, dari cara pandang yang tidak sesuai dengan apa yang Kau pikirkan, yang selama ini masih melekat, dari sifat-sifat manusia lama kami yang harus kami buang. Darah-Mu ini menguduskan kami, melayakkan kami menjadi alat dalam rumah-Mu, menjadi perabot-perabot yang mulia, yang terus bekerja sebagai alat Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan sampai rencana-Mu itu terjadi sesuai dengan janji-Mu. Khusus kami yang ada di Pulau Bali ini, baik lokal, Tabanan, dan Denpasar. Dan kami percaya oleh kekuatan Tuhanlah kami tetap ada, sanggup berdiri sampai hari ini. Dan kami percaya kekuatan itu datangnya ketika kami menyatu dengan Engkau, ketika kami makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu. Dan biarlah Engkau semakin besar dan kami semakin kecil. Terima kasih Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita percaya bahwa roti dan anggur yang kita pegang adalah tubuh dan darah Tuhan. Kita mengucap syukur atasnya, supaya kita selalu mengingat dan mengenang akan kasih-Nya yang besar, yaitu ketika Dia mati untuk gantikan kita, supaya kita layak mengerjakan setiap kehendak-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, silakan makan kami. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini bukan ritual. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Sebelum nanti saya akan potong tumpeng ini, dan selanjutnya saudara bisa nanti menikmati. Karena karya kebesaran-Mu yang Kau telah nyatakan dalam hidup kami, sehingga kami ada sampai saat ini. Kami bersyukur oleh karena wadah ini, jalan suci, kami boleh melayani di pulau ini ya Tuhan. Kami bersyukur juga karena orang-orang yang setia yang bersama-sama, sehingga dalam panggilan Tuhan tetap mereka mempertaruhkan iman mereka, percaya mereka kepada. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan karya Roh Kudus selanjutnya untuk terus bekerja di Bali ini ya Tuhan, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Setiap pulau-pulau, setiap desa-desa, setiap kota-kota akan dipenuhi dengan kuasa dan jiwa-jiwa dikenangkan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu jangan keluar dulu, jangan keluar ruangan dulu. Haleluya. Kami berempat nanti sama-sama pegang apa? Pegang potongan tumpeng ini. Dokumentasi dengan Kita pegang ini berempat. Saya akan minta kepada
Bapak Ibu Saudara untuk yang kami akan kasih ini. Yang pertama saya minta Pak Agus. Yang kedua Ibu Yani. Yang ketiga Ibu Erin. Yang keempat bagian multimedia yang luar biasa. Silakan maju ke depan. Luar biasa. Kalau kurang sayur silakan ambil sayurnya sendiri di situ nanti ya. Oh, ada foto dulu sini Pak. Ya, ini foto dulu nih. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita baik berdiri dan kita akan menutup dengan doa penutup dan doa makan. Penyertaan Tuhan sehingga gereja pekabaran Injil di Denpasar Bali ini khususnya terus dapat berjalan sampai hari ini. Kami terima berkat-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.